Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kiai dari Madura. Ini saya ngomong begini ini karena ada kiai dari Madura namanya Kiai Ja'far. Beliau ini lulusan Mekah. Kiai Ja'far lulusan Mekah. Kemudian beliau membaca kitab-kitab saya tentang nasabah Alawi. Kiai Haris. Dibaca oleh Kiai Ja'far, akhirnya Kiai Ja'far berkesimpulan yang sama bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Kemudian dilaporkan ke gurunya. Dilaporkan ke gurunya ke Mekah. Setelah dilaporkan ke gurunya ke Mekah, gurunya bikin voice note. Setelah bikin voice note, beliau bikin lagi voice note bahwa nanti akan saya buktikan sendiri bahwa betul-betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah negeri ini dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Itu ya yang paling istimewa. Berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian, tanggung jawab ke depan. Bu, jangan mau kita diadu domba. Setuju? 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 Nah, makanya saya minta masyarakat di Jakarta khususnya, bahkan saya keliling kemarin kemana-mana, di Jawa Barat, di Lombok, di Madura, saudara, orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir! Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada yang diusir, polisi nanya, siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau bilang Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, saudara. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Betul? Betul? Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir! Takbir! Siap ganyang begal nasab! Siap ganyang begal. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kiai dari Madura. Ini saya ngomong begini ini karena ada kiai dari Madura namanya Kiai Ja'far. Beliau ini lulusan Mekah. Kiai Ja'far lulusan Mekah. Kemudian beliau membaca kitab-kitab saya tentang nasabah Alawi. Kiai Haris. Dibaca oleh Kiai Ja'far, akhirnya Kiai Ja'far berkesimpulan yang sama bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Kemudian dilaporkan ke gurunya. Dilaporkan ke gurunya ke Mekah. Setelah dilaporkan ke gurunya ke Mekah, gurunya bikin voice note. Setelah bikin voice note, beliau bikin lagi voice note bahwa nanti akan saya buktikan sendiri bahwa betul-betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Ada lagi Yai Nur di Jawa Tengah, kiai yang murid-muridnya mendukung saya kemudian dimarahin. Murid-muridnya itu ketika membaca kitab bahwa betul dalam kitab Tahdhibul Ansab 345 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul tahun 370 di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Fakhri 614 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Asili 700 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab As-Sabatul Musan 787 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah 828 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Dia selain membaca, dia kemudian memverifikasi di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan. Akhirnya sekarang dia meneliti sendiri dan menurut Kiai Ja'far bahwa Ba'lawi ini memang bukan keturunan Nabi dan sebenarnya dia keturunan orang Syiah Ismailiyah. Ini kata Kiai Ja'far. Kiai-kiai yang lain juga di Jawa Tengah itu, Yai Nur Khatib, pengurus-pengurus NU, Syuriah NU, itu pengurus-pengurus PWI di Jawa Tengah yang sekarang ini sudah qat'iyan, sudah betul-betul hakul yakin
bahwa Ba'alawi ini bukanlah daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengurus-pengurus Suriah PCNU. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah kita tidak usah membicarakan tentang Ba'alawi bukan cucu Nabi apa cucu Nabi, karena ini sudah intasyara bainan nas. Bukunya Yainul Khatib sudah saya susun bahasa Indonesia 690 halaman. Di situ lengkap dalil-dalilnya. Saya sampai bosan Kiai Suparman suruh ngomong nasa dulu, karena hampir 3 tahun. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini sudah pada yakin Ba'alawi ini bukan cucu Nabi. Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela? Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual. Baru dia yakin ini betul kami bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana? Itu di Madura. Habib nyolong motor, pakai sarung lagi nyolong motornya. Kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul tidak maksum. Kalau misalnya tidak maksum berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang mengaku keturunan Nabi, karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa, betul. Tapi kalau keturunan Kiai saja banyaknya dari Kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil, dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini Kiai di pondok pesantren di Tangerang, dia kalau ada tamu, kan orang namanya Kiai ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Kabib ini masuk, ya soal ngomong begana begini, minta duit, masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop. Ini laptop sama HP hilang, Kinur Samad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Nggak ada, dari tadi nggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat, ya bener dia orang yang nyuri itu HP dengan laptop. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya ini. Alhamdulillah, setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Ba'alawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Sekarang siapa kiai-kiai kita sudah paham, dia nakut-nakutin dengan kualat, nggak takut sekarang kiainya, karena dia memang lebih mulia. Nah, orang berilmu itu kemuliaannya nas, Kiai Suparman, jangan takut. Orang berilmu itu kemuliaannya dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Hadis. Sedang keturunan Nabi tidak ada nas Al-Qurannya, tidak ada nas hadisnya. Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila mana kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin meningkat, menambah dan akan berkembang makrifatnya. Hadis ini bisa diputar balik. Oleh siapa? Oleh oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Apa diantaranya ditafsirkan? Oh, kalau begitu, kalau menghancurkan umat Islam, kalau menghancurkan umat beragama, jauhkan kepercayaannya masyarakat, kepercayaannya umat ini kepada nabinya, kepada ulamanya, kepada habaibnya, kepada tokoh-tokoh dunia Islam, supaya jauh. Apabila ini sudah terjadi, maka umat Islam akan mudah dihancurkan. Yang kedua, ditafsirkan bagaimana caranya untuk menghancurkan pemerintah, bagaimana cara menghancurkan tidak percaya kepada TNI Polri-nya. Orbit terus, kesalahan yang kecil diorbitkan supaya kepercayaan masyarakat ini jauh, diangkat yang oknum-oknumnya, supaya apa? Kita semakin jauh kepercayaannya kepada TNI Polri-nya dan pemerintah. Apabila masyarakat ini sudah kena hoax, karena di Indonesia ada 2 ketahanan yang kuat. Yang pertama, pertahanan yang kuat adalah TNI Polri, ekonomi, pertanian, pendidikan. Itu diantaranya pertahanan nasional. Yang kedua, pertahanan semesta adalah rakyat. Bagaimana cara menghancurkan? Bikin hoax, buka aib-aib, kesalahan-kesalahan kalau tahu ada.
sekecil apapun, biar habaib dengan habaib tarung, habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada ahli bait, antar kiai dengan kiai. 8 tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Apa yang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya supaya Indonesia chaos, supaya kita tidak percaya, sehingga kita sesama kita tarung baku hantam, sehingga Indonesia tidak bisa akan maju. Selalu begitu yang diharapkan, sehingga Indonesia pecah-pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah negeri ini dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Itu ya yang paling istimewa. Berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian, tanggung jawab ke depan. Jangan bikin malu para ulama-ulama mutakaddimin yang ikut andil besar menegakkan merah putih kembali dan dakwatul Islam yang luar biasa. Di zaman Wali IX sebelumnya berhadapan dengan Portugis, di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC, dan sampai ke Diponegoro Kiai Mojo kita pernah andil opo, pernah andil naon teh. Hari merah putih mah tinggal nang tumai. Tapi sing abdi mau ditanyakan pernah andil naon, manggil bagu runcing pernah can. Can cina. Ngiring mah pernah di mana? Karnaval cina. Pakai bambu runcing, kaosnya pasian berem-berem gitu, sampai ketinggal darah gitu. Yo cek aing cina mah gitu. Maaf bahasa Inggris sebentar. Itulah diantaranya. Karena apa? Negara kita, bangsa kita, umat Islam khususnya di Indonesia mempunyai amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amanah tersebut? Tanah air ini pemberian Allah untuk bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga keutuhannya? Betul? Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan keluarga Nabi mulia, kedudukan ulama mulia. Jangan kita beda-bedakan, saudara. Jaga baik-baik hubungan keluarga Nabi, para habaib dengan para ulama. Mereka wajib bersatu dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam kerjasama, saling menghormati, bersatu menyebarkan Islam. Betul? Betul. Nah, begitu saya mau tanya semua, kalau kiai ulama jangan bersatu dengan habaib, senang tidak? Senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Jadi kalau ada orang ingin pecah belah umat, ingin cerai-beraikan umat, ingin adu domba ulama dan kiai serta habaib, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan, sudah jangan mau diadu domba, saudara. Gayanya si Imat nantangin mendebat. Saya siap mendebat 3 hari 3 malam. Wow. Serem. Saya punya mantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas datang. Kalau manggil saya Abah. Abah, ini bagaimana Pak tantangannya? Apa diemin? Karena banyak yang nyaranin jangan diladenin, diamin aja. Saya sampaikan ke Hanif, ya Hanif, ya waladi, kalau mereka mencaci maki, menghina, nggak usah dijawab, nggak usah. Tapi kalau mereka udah buat risalah, buat makalah, saudara, apalagi dengan mengutip dalil dan argumentasi, hadapi, siapkan dirimu bil ilmi wal adab. Hadapi mereka. Nah, akhirnya dipersiapkan, berangkat Hanif ke sana dengan semangat 3 hari 3 malam mau berdebat, saudara. Oh, si Imat sombongnya sampai sono dia kabur. Al-kaburi. Kacau tidak? Kacau tidak? Dia kabur, saudara. Ini hari akhirnya Robitoh yang ngundang. Karena dikit-dikit saudara nantangin Robitoh melulu. Saudara, kalau penelitian kan dia mau meneliti Ba'alwi, pusatnya Ba'alwi di Robitoh.
yang namanya meneliti datang dong ke Robito. Betul? Dulu saya bangun Front Pembela Islam, saudara. Banyak wartawan dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea pengen tahu FPI itu apa. Datang ke rumah saudara, dialog. Kenapa namanya FPI? Kapan didirikan? Apa tujuannya? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu meneliti. Ini datang ke Robito nggak pernah diundang, nggak mau datang, katanya peneliti. Iya, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan anak buahnya dari Kresek, saudara, nantangin Mbak Alwi berkelahi. Ayo Mbak Alwi berantem, yang ditantangin Habib Bahar, ya jadi. Yang ditantangin tukang berkelahi, saudara. Jadi udah, Habib Bahar jadi, ya gua datang sekarang, awas lu lari. Datang langsung ke Kresek tengah malam, saudara. Datang sendiri, sampai di sana kabur. Cakep lo yenya. Udah lulus lo pada lo. Alhamdulillah. Ya jadi jangan salahin saya dong kalau saya bilang Al-Kaburi. Betul? Hari ini diundang Merobito nggak datang lagi. Iya. Ini namanya Al-Kaburi ri. Udah kira-kira jelas gak? Jelas gak? Belakangan, saudara, dia caci maki, kita nggak ladenin. Nantang berdebat, ayo kita berdebat. Nantang berkelahi, Habib Bahar udah ngewakilin, saudara. Belakangan ngancem, ayo laskar kita di seluruh Indonesia sweeping Mbak Alwi, sweeping semua habaib, usir dari Indonesia. Wow, gemeter kaki takut Pak, Bu, gemeter Bu. Ya diancam sweeping gak main-main loh. Lu bayangin habaib di sweeping, diseret, dibunuhin atau. Nah kalau udah begitu modelnya, tadinya saya diam, saya suruh Habib Hanif aja yang ngomong, saudara. Ngomong nantang sweeping, nah bapaknya yang turun. Nah kita dari dulu biasa sweeping, saudara. Sweeping narkoba, sweeping minuman keras, sweeping ganja, sweeping germo. Sekarang kita mau di sweeping, kadal kebun. Terus gimana nanya, Habib bagaimana nih untuk mengatasinya? Tenang aja, mereka kan pasukan berani mati. Ngakunya apa? Kita sudah siapkan pasukan berani mati untuk usir habaib, sweeping Mbak Alwi. Wow. Pasukan berani mati, Beb. Masya Allah, kacau tidak? Sekarang saya jawab, biarkan atau lawan? Diamkan atau jawab? Betul. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab dong, kesian nggak? Kesian nggak? Nah makanya saya bentuk pasukan baru, namanya pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Lu tinggal daftar besok sama Habib Ahmad. Masya Allah pakai ngancem. Nggak usah ngancem-ngancem begitu. Kalau kau punya hujah, punya argumentasi, datang. Ayo kita hiwar bil ilmi wal adab. Jangan kalau begitu mereka udah nggak punya adab, saudara. Mereka Yahudi kan para habaib. Mereka bilang ini habaib ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati, habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Israel datang ke Palestina, enggak nyebarin Islam, betul? Betul. Habaib datang ke Indonesia nyebarin Islam, betul? Kawin sama orang Indonesia, betul? Habaib ini udah campur aduk di Indonesia, saudara.
Saya punya nenek orang Betawi asli. Ibu dari ayah saya langsung. Saudara, asli orang Betawi. Habaib datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa bini. Betul. Betul. Sampai di sini kawinnya sama siapa? Sama orang Indonesia, saudara. Yang ke Jakarta kawin sama orang Jakarta, yang ke Irian kawin sama orang Irian. Makanya habaib Irian kayak orang Irian katanya. Saudara, jadi kepala suku. Jadi kepala suku di Irian, tipenya, penampilannya persis orang Irian. Kenapa? Ya, karena habaib cair, membaur, berdakwah dengan akhlak mereka di Indonesia. Betul. Takbir. Jadi kalau orang nyamain habaib sama Yahudi kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah ini yang saya mau sampaikan, hati-hati, Bu. Jangan mau kita diadu domba. Setuju? 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 Nah makanya saya minta masyarakat di Jakarta khususnya. Bahkan saya keliling kemarin kemana-mana. Di Jawa Barat, di Lombok, di Madura, saudara. Orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada yang diusir, polisi nanya siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau bilang Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, saudara. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Ba'alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Ba'alwi. Saudara, nggak dilayanin sama polisi. Tidak dilayani. Nah kalau polisi nggak mau layanin, nggak apa-apa. Nanti kita yang layani sendiri. Betul? Betul? Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir. Takbir. Siap ganyang begal nasab. Siap ganyang begal nasab. Siap usir begal nasab. Takbir. Sallu ala Nabi. Enak aja kalau giliran kita yang ngancam, saudara. Langsung proses hukum. Gercep banget, gerak cepet kalau nangkap Habib. Tapi kalau nangkap begal nasab, ya saudara jalannya kayak siput. Nah udah sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka.